Itu nggak respect banget. Menjadikan idol kamu objek, bro. Hai, welcome back Ngobers di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngobs di Kebon. Di sore hari yang cerah ini, aku berkesempatan kembali nih buat reuni sama ini nih. Jadi background story. Aku itu dulu wota. Wah langsung ya, langsung daging ya. Wota. Aku fans JKT48, hafal wota gay. Wow, bahkan gue pun enggak. Kamu enggak? Fans karbitan ya. Maaf ya Eric Rowe. Jadi sekarang di sini nih, moodnya ingin membahas JKT48 dan narsumnya yang sangat aku tunggu-tunggu adalah, boleh memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagaska. Saya Wota. Mungkin kebetulan gitu kali ya. Kenapa? Wota kan? Wota. Tadi Ya sama. Ya. Jadi di sini kita menyebut penonton Ngobers. Jadi kalau kamu mau menyapa, panggilnya Ngobers. Dan kita menyebut diri kita sendiri dengan sebutan bro nih. Gue Brodon di sini. Oke. Oh, by the way nama gue Bagaska kan. Berarti boleh nggak kalau gue sebut nama gue Brobag? BAG ya, Brobag. Boleh. Wah, Brobag. Boleh. Nanti ada lower third kayak bro. Brobag ya. Wota lawas. Wadaw, Wota lawas. Ini disclaimer dulu kali ya sebelum mulai. Gue tuh baru nge-Wota 2019. Jadi belum lama banget. Tapi kamu sangat sering malang melintang di timeline perwotaanku. Jadi oh ya. Kebetulan emang ngontenin. Ini maaf ya kalau misalnya kelihatannya keringetan, emang settingan awalnya gini. Emang kita kebetulan cerah juga. Betul, sih. iya. Dikit-dikit nangis-nangis gak masalah. Nah, oke. Kamu nge-Wota dari 2019 akhir tuh. Aku 2011. Wah, 2012 malah. Awal-awal si JKT48 terbentuk, gua dipengaruhi oleh temanku namanya Iwan. Oh, Bang Iwan. Ayo kita ke teater. Iya. Oh, berarti bareng sama kembaran Anda? Betul, Bro Tom. Betul. Dulu gue konten juga kan, kalau ada yang masing mungkin namanya Idol JKT. Udah klakson. Kita emang konsepnya gitu ya, di pinggir tol. Iya beneran di pinggir tol gitu. Idol JKT kan. Betul. Itu zaman dulu tuh cukup lumayan lah. Lumayan. Tapi memang sih maksudnya salah satu konten kreator yang gua tontonin, walaupun udah kan 2019 sudah berjalan berapa tuh, dari 2000 berapa lah sekian ngedol JKT. Gue tuh ngulik ya 2017 kali. Ya 2017 kan. Gue tuh ngulik, maksudnya gue suka banget. Jujur ngedol JKT salah satu konten kreator Wota yang saya tunggu. Bukan tunggu sih, lebih ke editannya. Itu lebih ke situ. Ini ya panutan ya. Iya, editan, narasi. Aku dan tim mewakili mengucapkan atas apresiasinya. Iya, gue suka banget sumpah sama ngedol JKT. Nah, jadi tuh kenapa jadi kepikiran membahas topik JKT48 nih? Kenapa? Awalnya nih. Kalau kalian aware nih, jangan tenggang dong. Kalau kalian aware nih, Mata Najwa baru saja merilis dokumenter ya sebutannya. Liputan sih dia, bukan dokumenter. Liputan tapi trafficnya cukup wow banget. Wow. Yang berjudul apaan ya? Kamu lupa lagi. Ya udah aku cek. Judulnya 13 tahun Esa. Iya, itu sih kisah tumbuhnya para idol. JKT48 memang berkembang bersama fans. Iya, tumbuh berkembang bersama fans. Nggak tahu sekarang masih nggak ya? Masih nggak? Untuk beberapa orang kayaknya masih, tapi untuk beberapa orang terutama wata-wata lama kayak sudah mulai keluar dari jalur idol. Sudah mulai keluar. Ya, kalau aku bandingin ya sama konsep yang zaman dulu tuh emang dulu tuh kesannya JKT48 tuh kita sangat reachable lah. Kita tuh ada membangun komunitas bersama, sering ketemu dan reachable juga ya. Dan reachable banget. Tapi makin kesini ya mungkin nggak juga, ini correct me if I'm wrong, sepertinya agak ada jarak kita. Ada jarak. Sekarang tuh masih ada handshake nggak sih? Oke, kalau ngomongin handshake udah nggak ada. Semenjak COVID sebenarnya. Udah nggak ada. COVID kan udahan. Nah, mungkin mereka kayak nyaman aku tidak bersalaman dengan Wota tapi tetap ketemu Wota. Iya, tapi tetap mendapatkan profit, nggak perlu salaman. Ya udah, gua WhatsApp Melody deh. Oh wow. Tapi sekarang namanya diganti, Brodon. Namanya jadi Meet and Greet. Iya. Tapi tanpa kontak fisik. Oh, itu perubahan yang paling mendasar. Soalnya zaman dulu ya, salah satu drive orang-orang idol itu kan juga salah satunya karena interaksi itu toh. Kalau kita handshake, mungkin bukan handshake ya, tapi lebih ke interaksi
ngobrolnya sama member. Kita bisa merasakan waro maksimal di situ kan. Waro Force kalau kata teman saya. Kata teman saya dulu namanya Waro Force. Iya. Bagus lagi. Waro Force. Iya, Terus sekarang meet and greet ngapain? Aduh, jujur udah lama nggak meet and greet juga. Ini sebuah disclaimer ya. Gue pun juga lagi agak jauh sama aktivitas JKT-an. Dekat Apa? lagi. Oh, agak deketan lagi. Gue agak jauh sama aktivitas JKT-an, jadi gak terlalu bisa banyak ngomong detailnya seperti apa. Tidak apa. Based on pengalaman kamu aja, experience kamu. Yang dulu kayak gimana? Dulu tuh gue masih sempet ngalamin handshake. Itu Rhapsody 2020 awal, makanya kan abis itu COVID kan. Wah. Handshake pertama gue justru sama Selin dulu, inget banget. Tahu Selin dulu ya? Tahu Selin. Selin tapi masih apa? Selin tuh sekarang masih udah grad. Baru masuk tim e-sport atau kemarin ya? Nggak tahu sih, nggak terlalu ngikutin. Abis Selin abis Selin di hari yang sama juga sama Abaru sama Oshi. Belum tahu Oshi dulu siapa ya? Dulu Oshi saya dulu Baby. Masih relate. Aduh, Baby sekarang udah jadi insan BUMN, bro. Iya, betul. Nggak tahu masih gak sih? Nggak tahu sih. Sehatnya masih. Tapi yang pasti dia sekarang jadi penulis. Cool. Iya, dia udah ngerilis buku seingetku. Oke. Dulu Oshiku ya? Siapa? Istriku, maaf ini kan dulu ya. Dulu ya. Ada namanya dari Gen 2 Yupi. Oh, Yupi tahu dong, tahu. Tapi pas aku masuk dia sudah tidak ada maksudnya udah grad. Udah grad. Iya sih, ini grade-nya 2018. 18. Dia sempat masuk MV dulu terakhir jadi center terus grad. Terus kalau itu dari handshake. Ternyata sekarang sudah tidak ada, aku kecewa. Kecewa. Aku kecewa. Aku pun sebenarnya kecewa sih. Itu Selain karena yang membedakan ya, kalau meet and greet mah semua ada. Idol group, semua grup tuh. Apapun ada. Band-band Wali juga ada meet and greet. Meet and greet juga ada band Wali. Nah, yang membedakan kan handshake-nya. Mil salaman. Demi- Dibilik lagi. Jadi buat yang belum tahu nih, zaman dulu handshake-nya adalah mekanismenya kamu beli CD dan akan mendapat kupon nih. Betul. Handshake 10 detik. 10 detik dengan harga Waktu itu 30.000. aku lupa. 10.000? 80 ribuan. Maksud sih? CD-nya. Nggak tahu, aku nggak tahu. Beli CD, tapi correct me if I'm wrong karena itu udah lama banget ya. Udah. Sekarang harganya meet and greet itu 50.000 10 detik. Ini belum ada PPN ya. Nggak tahu ya ntar ya. 10 detik. Berbuat apa di meet and greet itu? Lebih ke atas. Meet and greet ada biliknya juga nggak? Ada. Tetap ada sama-sama. Yang beda nggak salaman aja. Oh, jadi iya. Aku berobat gitu. Iya, aku berobat. Waktu itu Ya udah terakhir keluar gitu. Iya. Terakhir sama siapa? Kalau sama Ashel, Oshiku terakhir Ashel tuh Gen 9 yang kemarin baru ketemu juga by the way. Kemarin tuh abis dari press con film dia. Kan saya juga host nih sekarang di acara press con film. Dia ada di situ sebagai salah satu karakter utamanya. Kalau nggak bagus nggak ada yang tahu ya. Dulu harus menyisihkan rezeki, sekarang bisa bertemu di event tertentu. Tapi jujurnya sekarang jadi sama-sama bekerja. Kalau dulu dia doang yang bekerja, sekarang saya bekerja, dia juga bekerja. Cool. Tumbuh berkembang bersama Faye. Tuh di Setelah grade. Ya itu. Kita lanjut. Oke. Itu kalau teater sekarang berapa duit? 200.000. What the hell? Dulu berapa? 100.000 ya? 200.000. 200.000 sekarang. Semenjak ini boleh nyebut merek nggak boleh ya? Perusahaan. Apa? Perusahaan nggak boleh? Boleh. Oke. Gitu. Semenjak itu sensor tuh. Jadi 200.000. 200.000. Untuk experience satu set list. Itu nggak ada yang berubah ya di situ ya. Masih high touch nggak keluar dari? Nah itu tadi aku pengen ngomong udah nggak ada semenjak COVID kan. Ya masa ada handshake tapi ada high touch? Tidak ada. Mungkin mereka malas keluar spending duit buat beli hand sanitizer kali ya. Iya betul. Wah harus. Iya betul ya. Dulu gitu sebelum masuk ini bener-bener disemprot sama Babe. Babe ada Babe? Masih. Babe itu sosok legend, penunggu teater. Masih ada. Even sekarang ya. Umur Babe. Tuh ya masih di stempel nggak? Aduh, masih sih kayaknya sekarang kan UV. 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 Di center kan ada itu. Iya, masih. Ya dulu kan kayak di depan teater kita bingo, dulu masih ada bingo juga. Nah, sekarang gua lama banget nih udah berubah banget. Bingo gua ngalamin. Waktu itu masih ada INY Sakagar itu gua ngalamin banget lah. Tapi sekarang sudah tidak ada bingo, sekarang diganti dengan nomor di semacam di bubble fishball. Kita ngambil kayak berapa nih? A10 atau kayak G10 gitu. Itu seatnya. Oh dulu ya. Dulu bingo 1 sampai 20 apa berapa gue lupa. Nanti itu 10 menit sebelum mulai di teater, sebelum mereka perform, itu bakal diundi tuh.
nomor 5, wah yang antri nomor 2 pada seneng, wah karena kita ada privilege yang masuk duluan, bisa pilih seat, Betul, Pak. Lu iya. bisa ke row 1 paling depan. Jaraknya hanya 1 meter. Itu gue masih ngalamin dulu. Itu dulu row 1 gue bisa dihitung jari lah. Lebih sering di tim J. Oh, ada anjing tuh. Dulu ada nama setlistnya apaan ya? IN. Yore. I don't know Yoake. Yoake. Ya, cuma ya sekarang sudah ada tim-timan juga udah nggak ada. Masa? Iya, Tim udah nggak ada. J, tim K. Udah tidak ada. Tim. Walaupun dari situ. Kenapa jadi tidak ada timnya? Oh itu udah lama sih sebenarnya. Tidak ada timnya itu ya gara-gara COVID basically. Kan jadi di semenjak COVID itu ada restrukturisasi. Oke. Penebangan pohon sakura lah kalau kata orang-orang dulu tuh. Istilahnya. Karena memang banyak Sakit lu. Ini gue nggak tahu ya. Gue lupa banget by the way. Ada berapa member yang ditebang, basically dipecat lah karena JKT kekurangan duit. Bahkan ada video Melody nih seorang general manager teater kayak acting ngepel, ngomong lagi pilot ya sebutannya. Lagi ngirit Tidak duit ada nih profit, gitu. Betul semua ya. di call. Tapi dulu tuh waktu COVID kalau nggak salah ada video call. Iya, itu gue lupa lagi terjadinya tuh setelah restrukturisasi atau setelah. Tapi memang ada. Nah, itu dulu kan gue akut banget tuh 2021, 2022 akut banget lah. Takut banget lah. Parah, akut banget dibanding sekarang ya. Sekarang Selalu udah ikut, lumayan down karena udah jujur aja gak ada duit. Karena mahal. Ini mah jujur aja mahal. Betul. Padahal kamu udah kerja juga tapi tetap berasa Iya. Karena harga naiknya tuh 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. UMR kita ya. Oh, wah, aduh agak ini ya. Bahkan UMR membernya kita nggak tahu tuh berapa tuh. Dengar ya. Ntar gue chat dulu. Kayak ikutan tuh chat siapa? Tadi ngomongin apa ya? Ini ya video call dulu sering gua karena menurut gua sangat worth it. Kalau nggak salah dulu itu harganya 100.000 untuk 50 detik di Zoom. Wow. Iya. Habis itu di kick. Iya, kalau udah kelar di kick. Cuma ya tetap kalau misalnya udah ada 10 detik terakhir, kita bertiga di situ, member, Wota sama admin. Ya wasit. sama admin VC. Kalau ada 10 detik, udah tinggal 10 detik, tinggal 10 detik lagi ya gitu. Suara gitu ya, tinggal 10 detik. Iya begitu memang begitu. Oke. Inovasi. Boleh kita balik ke Mata Najwa? Boleh. Oh iya Mata Najwa ya, sampai lupa gue. Malah jadi komparasi experience tapi nggak. Tapi nggak apa, itu kan salah satu. Ya? Iya, itu yang pengen kita bahas juga sebenarnya. Mata Najwa. Kita sudah hadirkan aja siap, oh enggak ya? Enggak ya, maaf ya editor ya. Oke. Nah, salah satu poin yang menarik nih yang sering digaung-gaungkan itu yang sejauh yang aku lihat ada tentang mental health. Di video Mata Najwa itu salah satu poin yang menarik orang-orang yang diomongin ya. Mental health, manajemen, gracia. Ya. Mental health aja ya. Aja yuk ya. Okay. Kalau aku kan dari orang yang udah lumayan semi pensi nih. Semi pensi ya tuh. Iya, oke. Mentalnya member JKT48 itu tangguh, Pak. Mereka dari usia belia sudah hajar oleh JOT. Oleh workload. JOT itu JKT48 Operational Management. Kok manajemen? Tim dong. Kenapa jadi M ya? Ya, JOT maaf. Ya karena berat banget kan pressure-nya. Bayangin anak sekolahan, mostly under 20, mungkin sekolah atau kuliah. Sekarang ada yang umur 10 tahun, I guess 10 atau 11 gitu, kremi FM wrong ya. Ada yang 13 11 atau 12 tahun aku lupa. Yang pasti SMP gak sih segitu? Apa? Iya, SMP ya. Bayangkan anak SMP, Pak, menyeimbangkan jadwal lu harus teateran. 1, lu harus latihan. 2, mungkin lu ada event. Mungkin ada TV lu muncul di mana sesuatu. Betul. Dan lu sekolah dan lu ekskul. Dan lu di review nih sama manusia-manusia dewasa ini. Manusia-manusia dewasa. Iya, gue pun gak bisa ngebayangin. Mental health-nya kuat banget. Itu gue akuin. Kuat banget. Dan kita kan jari-jari orang Indonesia. Netizen kan kayak ramah banget. Ramah gitu, banget, apalagi Wotazen ya kan. Wotazen. Salah dikit dicecar. Betul. Detail mereka tuh. Detail banget. Kita nggak perlu nyebut nama kan? Nggak pernah. Oke. Inisialnya apa? Jangan. Iya, mental health lagi. Menurutmu ideal gak sih kayak harusnya gimana sih mereka? Oke, ini opini gue. Gue agak ngeri sebenarnya ngomonginnya ini. Tidak apa-apa.
Jadi yang gue dengerin dari jawaban salah satu manajer di situ, salah satu manajer itu cuma satu di situ. Ada melodi sih, tapi memang di video itu ya. Kayaknya yang gue lihat sih mereka tidak punya mental health apa sih sebutannya untuk ini? Psikolog gitu. Yes, itu semacam itu. Mental health Health coach. semacam itulah. Semacam itu. Gue tidak melihat dari jawaban itu mereka nggak punya, karena bahkan mereka ngomong, oh ya itu kita kita manfaatkan dari staff. Jadi kita merasakan bukan merasakan apa, kita menganggap bahwa ya staff ini teman, bukan staff, bukan atasan, semacam itulah. Jadi mental health kita atur dari situ. Itu yang gue dapet ya. Itu keluar dari mulut salah satu. Iya, salah satu orang yang berhubungan sama JKT. Karena kan di video itu juga ada fans, bahkan ada yang gue kenal juga, ada Mas Rangge di situ. Tahu Rangga Widigda nggak? Rangga Paniendra aku tahu. Oh beda. Rangga ada beberapa memang di fandom. Ada apa dengan Cinta juga ada Rangga. Oh iya, nggak salah, iya. Lagi. Iya. Oke, lanjut. Tadi ngomongin apa sih? Oh, mental health. Menurut gue apa tadi? Ideal atau enggak? Kan lu bilang karena staff tuh juga jadi teman, berarti mereka curhat ke staff gitu. Instead of professional. Nah, mereka curhat ke staff instead of professional hand gitu. Yang menurut gue emang gak ideal lah. Harusnya maksudnya apalagi itu yang tadi lu bilang kan, umur segitu udah workload sebanyak itu, udah dapat komentar sebanyak itu dari apa? Burung Cikarang kalah, Pak. Rekomendasi kan lo. Betul. Iya. Dan mereka nggak punya pertolongan mental health itu ya nggak ideal lah. Kalau nggak ideal lah, harus ada gitu lah. Apalagi karena pressure yang kebil saja nanti jadi stres. Jadi stres. Even sakit gitu kan. Iya, malah jadi bom waktu. Bahkan mereka tidak memendam sekarang. Mereka mengungkapkannya di depan. Apakah ada contoh kasusnya? Oh, itu sih banyak lah. Tapi memang ya belakangan ini ada. Even jadi sekarang ada dulu member ada live stream gak sih? Gak ada ya? Waktu zamanku yang sangat feodal itu sih tidak ada ya. G+ dulu. Belum ada, Pak. Oh, bahkan G+ belum ada. Twitter. Oke. Sekarang ada live namanya Showroom. Basically live stream. Showroom. Bukan, beda. Nama aplikasinya Showroom itu kayaknya aplikasi Jepang, milik Jepang. Untuk live stream Khusus member JKT48. Ya, yang lain ada juga, Ini baru coba. Jadi siapapun bisa live stream di situ dan bisa dapat gift. Kayak Bigo lah. Ya Bigo kayak sekarang gua ngerti komparasinya. Ya kayak gitulah. TikTok sekarang kan, TikTok ya. Live stream. Stiker jerapah gitu misalnya kan. Singa. Tapi kalau di sana ya avatarnya beda-beda. Gue udah nggak ikutin, sumpah. Tapi nggak apa, ini inside. Iya, gue udah nggak ikutin. Kalau ngomongin dulu mah 2022 2021 ini banget. Keluar duit sih jujur. Wah, entah kenapa Daruma, kalau paling murahnya Daruma lah. Tahu gak merah ya kumis? Iya, tapi ada banyak warna-warni tuh. Oh, Daruma merah paling murah tiernya. Iya, gue lupa harganya berapa ya. Tapi ya intinya member bisa ngomong apapun. Ya tapi difilter lah, maksudnya kayak member kan gak boleh ngomong anjir ya. Harus menjadi sosok yang positif lah. Apalagi idol gitu loh. Walaupun ada lah. Saweran online. Iya, walaupun ada lah sekali dua kali ngomong anjir gitu. Ada banget. Si member ini boleh ngomongin langsung ke kasusnya. Boleh. Si member ini dia speak up tentang sudah muak dengan apa yang terjadi di fandom ini, yang di dark side ya dah, kalau kata Darth Vader. Itu di showroom. Di showroom. Oke. Dia ngomongin ada satu wota yang sudah tidak terbendung nih ininya. Kecabulannya. Boleh kan deh? Oh. Ya, kecabulannya sudah tidak terbendung. Ini kita ngomongin kasar aja lah ya. Sudah tidak terbendung kecabulan, akhirnya dia speak up. Nih ada nih satu orang ini kalau ngonten, wah, nggak usah nyebut nama walaupun teman-teman pasti ngobers sudah pasti tahu ya. Ngobers siapa. Yang ngikutin JKT sudah pasti tahu lah gitu loh siapa. Dia tuh kalau ngonten tuh suka yang mengarah ke sana, ngerempet ke sexual harassment. Itu dia, that's the word. Iya, that's the word. Sexual harassment yang lagi panas. Kebetulan sih panasnya Desember 2024. Kemarin dong. Itu nggak respect banget. Menjadikan idol kamu objek, bro. Iya. Itu nggak boleh itu. Tapi itu sih yang mungkin pikiran beberapa orang mungkin otaknya belum berkembang, mungkin dia belum akil balik, jadi kayak masih bisa berbuat kayak gitu. Sebenarnya dewasa aja sih maksudnya. Lu tahu yang mana
omongan tongkrongan, lu tahu yang mana omongan publik. Dan lu tahu yang mana yang mesti lu lontarkan di detik itu. Menurut gue gitu sih ya. Coy. Ya tapi maksud gue tetep lah ada yang namanya filter nih. Apalagi lu udah tua lah gitu kali ya. Lu udah bisa mikir nggak sih? Dan ya hati-hati guys, apalagi sekarang apa sebutannya jejak digital. Itu udah bahaya banget sumpah. Lu hati-hati dah lu pada. Bahkan bisa lead to your downfall gitu. Itu downfall gitu kata-katanya. Yang permasalahannya bukan downfall di fandom doang. Di real life juga agak mengerikan. Damn, itulah konsekuensi dari omongan kamu yang tidak difilter. Itu makanya gue hati-hati banget sumpah. Apalagi kan kita kan public figure ya. Waduh. Iya. Followersku ada 2.000. 2.000. Follower saya 600 coba. Iya maksudnya sekelas 2.000 aja gue gak mungkin gue kata-kataan tahu di dunia maya di sosmed kan. Iya. Terus yang kalau mau nyindir juga yang kreatif dikit lah. Saya sering lihat Anda menyindir siapa gitu tapi pakai yang fun gitu loh, the fun way gitu. Dan gue suka banget sama Brodon sebenarnya kalau di Instagramnya. Iya. Follow ya. Follow ya. Pradana. HI. Terus kalau Twitter HL Pradana. HL Pradana. Itu sedih banget. Iya, turut berkuda ya, turut berkuda. Oke, kita lanjut Pak. Oke, itu intinya bener sih, mental health itu emang nggak bisa satu arah doang, nggak bisa dari sisi jotnya doang yang harus mengcover membernya doang, tapi juga dari kita pun sebagai fans gitu ya. Iya. Adalah border yang jangan lu lewati. Tahu diri lah. Kalau misalnya lu ngerasa kesel nih sama manajemen pas karena banyak yang kesel gitu loh. Setidaknya mulai dari lu. Ini gue jadi bijak banget dah. Ya, maaf ya. Sumpah. Ngops di kebun itu kan B-nya bijak. Itu dia ngops di kebun yang ngobers ya. Tapi ini maksudnya serius matter sih menurut gue. Gue rasa mulai dari lu nya aja lah kalau emang manajemen tidak bisa diharapkan. Dari lu nya aja bisa nggak dengan tidak. Maksudnya kalau sexual harassment sudah memang salah gitu. Kalau lu pengen kritik, karena banyak juga nih kritikus nih, Wotazin yang menjadi kritikus misalnya dance member, public speaking member, Englishnya member, banyak banget. Gua rasa dengan kalimat yang Wota banyak waktu luang kayaknya. Itu dia, itu satu. Mungkin karena gua udah terlalu sibuk jadi gua gak kesono kali ya. Dan lu jadi bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu loh. Dulu sih saya akut banget dan ya udah sudut pandangnya dari wota-wota aja gitu. Kamu pernah beli CD fisik nggak? Nggak, gue nggak ngalamin. Itu pun Rhapsody udah ini soalnya download card. Oh, download card. Rhapsody download card. Oh, jadi less waste ya soalnya waktu zaman harus beli CD dapat tiket handshake. Gue kan nongkrongnya di rumah Iwan ya. Oke. Ini gue nggak hiperbola, tapi di rumah Iwan ada tumpukan CD JKT48, Heavy Rotation, River apapun itu. Fortune Cookies, Pak, sampai atap Pak kalau ditumpuk. Demi Tuhan. Itu iya, dan itu sebenarnya untuk semata-mata beli handshake sebenarnya kan. Wah, untung gue nggak ngalamin, gue bakal bingung banget naruh mana tuh. Walaupun jadi artefak kali kalau sekarang ya udah, gue nggak tahu orang-orang yang punya itu siapa sekarang. Zaman dulu emang merchandise-nya cukup banyak ya. Dulu tuh ada fotobook Melody kalau kamu. Oh, fotobook. Terus sama Hai juga. Hai dulu sempat kerja sama JKT tiap majalah ya. Majalah Hai waktu masih ada cetaknya tuh. Setiap episode nge-review member lain. Tahu ada si Vini jadi montir lagi. Gitu-gitu deh. Gua korban New Friend. Tahu New Friend? Spill dong. New Friend basically teman gua ada nih namanya Bokis, sebut aja apa dia wota oke kok, maksudnya dia baik gitu. Oke berarti. Andi Bokis. Oke. Iya. Andi Bokis dia tuh ngajakin gue nonton Sakagari, tahu? Setlist K3 lagi gue pakai ini by the way, K-Reverse K3. Apa namanya, New Friend itu adalah dimana lu ngajak temen lu basically New Friend. Gue gratis dapat bingonya. I see. Dapat bingo berapa be? Gue lupa deh kayak gimana, gue lupa pasti. Intinya gue row 6 row 4 malah harusnya, cuma karena kerakusan wota itu saya dapat row 6 gitu. Gratis. Dari situ gue mulai wah asik ya. Udah gitu pas ini maaf jadi agak flashback ya. Udah gitu pas pertama kali gue di situ, Osi gue Baby yang keluar pertama Baby, gue kayak wah Baby lihat gue gitu. Aku di iLog sama iya, Baby. Udah gitu gue kontenin lagi. Udah gitu gue kontenin lagi. GR banget gue waktu itu sumpah. Ya itu kan yang dijual Delusi. Ya. Itu kita sadari setelah agak menjauh dari fandom ternyata kayak jauh dari dulu kayak gini. Gitu loh. Intermezzo. Intermezzo. Lagu favorit kamu apa?
Wow, tiba-tiba nih. Kan ini sebuah fun fact kayak lagu JKT ada 400-an lagu. Sekarang udah 400-an lagu. Tapi kalau misalnya nyebut satu, kayaknya gue agak idealis sih. Gue berani bilang lagu favorit gue adalah Machika Dono Party. Tahu nggak lo? Nggak tahu ya? Iya, itu dari setlist Sakagari. Itu lagu underdog, bahkan banyak orang yang bilang itu lagu jelek. Yang menceritakan Tentang perdamaian dunia. Perdamaian dunia, sumpah. Kayak orang-orang dewasa ini terlalu melihat semuanya ribet, padahal anak-anak tuh pada lagi main namanya air. Gitu. Ya gimana kalau misalnya kita party aja nggak sih di sudut jalan? Sumpah, gue suka banget sama arti lagu itu, perdamaian dunia, gitu loh. Bahkan lagu JKT yang judulnya Kesepakatan Gencatan Senjata tuh tentang orang pacaran yang marah. Iya. Itu tuh Isaso Teleport bro. Salah. Kalau Kesepakatan Gencatan Senjata tuh nah itu lagu tentang orang pacaran, bukan tentang lagu perdamaian dunia. Jadi lucu aja sih buat gue lagu JKT itu. Lagu itu Kesepakatan Gencatan Senjata yang awalnya kamarnya ramai, sekarang jadi sepi, gitarnya dibanting. Itu gue suka memang. Ini obrolan kota banget sumpah. Dan gue kangen banget sumpah kalau ngomongin lagu JKT itu seru-seru sih memang dari lirik ya. Orang-orang kan liriknya visual banget soalnya. Visual banget kita bisa dan ngebayangin. Akipe tuh visual banget emang orangnya, Bang Aki itu. Iya, jadi Machika Dono Party gitu loh. Dari setlist Sakagari. Cukup personal sih setlist Sakagari buat gue. Iya sih, itu pertama kali nyemplung kan. Iya, baby lagi. Ya gitulah. Oke, kita udah bahas Mata Nachua, Mental Health dan kawan-kawan kan. Dan juga fun fact wota lama dan baru apa yang berubah. Terus misalnya nih boleh berhipotesa, JKT48 5 tahun ke depan lagi gimana? Wah, cara grup apakah akan semakin moncer? Mungkin kalau misalnya lu ngundang gue agak salah kalau ngomongin itu, karena gue punya temen yang namanya Haikal Daming, gue sebutnya apa, dia konten kreator juga. Dia tuh bener-bener nge-research semua idol dari tahun 80-an atau bener-bener dia research semua. Wah, itu butuh dedikasi. Beneran. Gue tuh ini banget sama dia, salut banget. Ini bukan ngejilat ya. Gue beneran emang keren banget. Dia tuh nge-research itu dan dia punya basic segala macem. Tapi kalau lu nanya 5 tahun ke depan kayak gimana, gue rasa sekarang pun juga sudah terlihat tidak sebesar 2022, I guess. Yang mulai lagi gede ya? Iya, mulai decline. Maksudnya waktu itu kan naik lagi. Mungkin kayak siklus 10 tahunan gak sih? Kan 2002. Dulu tuh mulai naiknya tuh dari Rhapsody, Pak. Iya. Rhapsody karena lagu original pertama bukan? Apalagi Indonesia banget. Iya. Dan maksud gue, nih ini sepenglihatan gue waktu itu jadi wota ya. Rhapsody rilis. Lalat. Rhapsody rilis itu belum naik, tidak senaik Seventeen, KFC inilah, KFC itu ya, Western Fortune Cookie naik lagi 2000 berapa, 2021, 2022, ditambah meme Freya, bocil-bocil Freya pada muncul, JKT ngetop lagi di platform TikTok, yang dimana TikTok itu merupakan platform terbesar sekarang kan di dunia, kayaknya sih gitu ya. JKT itu beredar tahun itu. KFC, Rhapsody, Hisaso Teleport, even 365 pesawat kertas gara-gara Siska kalau itu. Siska masih tahu dong. Suara dia bagus soalnya. Iya. Bagus banget. Nyanyi apa? Campur sari. Ya, memang. Iya. Ya, jadi tadi ngomongin apa ya? 5 tahun lagi. Ya, okay. Jadi gitu gimana? Ya, jadi tadi maaf ya kalau misalnya terlihat tiba-tiba kayak patah banget nih gitu, karena tadi gue lagi ngelihat prospek konten gue cover lagunya Kobo Kaineryo yang judulnya Sebatas Video Call, ada Brodon juga di situ. Ada aku juga di situ. Di joget di Indomaret. Jadi boleh dicek di channel Bagas Kusumawadi. Iya juga nanti kita kasih link videonya di description video ini. Boleh, admin. Terima kasih. Admin siapapun. Admin Anda juga. Aku juga. Anda juga. Betul lah. juga. Oke. Tadi terakhir kita ngomongin prospek 5 tahun ke depan. Gue jujur gak bisa lihat sih Brodon, karena ya lagi-lagi gue bukan pengamat, apalagi bisnisnya tuh kayak buat gue awam. Bisnisnya JKT gue dari mata awam. Kayak ya intinya sekarang yang gue lihat adalah mereka mahal banget. Nah ini apakah ngaruh ke mahal tuh gimana? Kalau mereka mau diundang perform gitu atau untuk menikmati produknya? Untuk menikmati produknya. Yang menurut gue orang-orang udah pada lumayan, ya terutama sobat miskin ya, yang mungkin sudah kayak aduh mahal nih gitu, kayak udah saya aja yang hengkang lah. Ada tuh pasti beberapa orang. Iya, gue pensiun Jot makin money oriented. Money oriented gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi mungkin 2 faktor kali ya. Antara makin sedikit gitu, kayak fansnya makin sedikit.
fans militannya makin sedikit. Ini lagi Analisa Gembel ya. Jadi kalau mau marah-marah di komentar silakan. Fansnya makin sedikit atau fansnya berubah? Makin kayak yang memang punya duit nih, yang membeli produk itu semua. Walaupun kita harus ingat juga ya, JKT kan ada produk gratisnya yang bisa dinikmati secara gratis. Mungkin itu live stream sebenarnya gratis, Brodon. Cuma kalau lu gratis, untung-untungan nih di waronya. Antara lu harus nge-spam komen atau lu bikin lagu dulu baru di waro gitu loh. Atau satu lagi clipper. Ada namanya clipper sekarang. Apa itu? Kalau misalnya ada member namanya Delin nih. Delin nih gen berapa ya? 12 apa enggak salah, saya lupa deh. Delin itu banyak gimmicknya dia. Tahu Winda Basudara? Tahu. Winda Basudara kan kalau misalnya end live stream tuh selalu ada gimmicknya. Misalnya dapat surat dari apa gitu, dia ngikutin. Oh gitu. Terus si clipper ini nge-clip bagian situ, terus masuk ke Twitter, rame gitu loh. Nah itu bisa diwaro juga. Shout out to Bro Yok. Itu produser lagu gua, Mas Yoka. Keren. Orang Shout out Mas ya, Yoka. itu dia di waro sama Jesse, Gen 7 tahu Jesse? Jessica. Iya. Nah, Gen 7 dia. Gue ensiklopedia member gue berhenti di Gen 4 dan Oh, Gen 5 awal-awal. dan Gen 5. Berarti Zara masih masuk dong. What? Maksudnya lebih ke ngalamin. Karena jujur member kunci pertama gue adalah Zara dulu. Tapi gue nggak pernah ngosin Zara. Ngosin pertama gue malah Tapi Baby. dia juga ini ya, dia itu pionir anak-anak JKT abis itu main film. Iya. Correct me if Salah I'm wrong. satunya ya. Karena Yang kelihatan sih. JKT nggak dihitung. Iya. Viva JKT. Aduh, sumpah jelek banget tuh film dah. Ini mah jujur aja ya. Pak, waktu syuting itu mereka ngumpulin fans buat syuting di teater saya, Pak. Saya jadi extras gratisan itu jam 11 malam kayak. Oke. Apakah Anda salah satu korban dance-nya KFC? Yang di hujan-hujan. Oh bukan, MV KFC maksudnya. MV KFC. Enggak ya? Soalnya gua sempet joget juga di mana itu dekat Senayan itu. Oh, oke. Bareng Brotom. Oke. Apakah di belakang saya ada? Oh enggak ya. Oke. Tadi ngomongin tentang 5 tahun ya. Ya itu sih mungkin bisa jadi begitu. Fansnya berubah. Walaupun makin kesini kelihatannya memang fansnya banyak yang bocil loh. Sekarang tuh ini loh. Iyalah. Makin banyak. Target market juga harus menyasar yang lebih muda. Betul. Dan maksudnya makin kelihatan universal ya gitu. Dari bocil sampai kakek-kakek, nenek-nenek tuh ada. Bahkan konten kreator nenek-nenek yang ngosiin Cisani tuh ada. Wow. Ada. Dulu nah. Very cool. Iya. Abang Yamada masih ada nggak? Masih. Sampai sekarang? Tapi kayaknya nggak tahu sih ya. Kayaknya udah jarang teateran kayaknya. Dia sekarang aktif ini manjat tebing. Oh sekarang di FX ada panjat tebing tahu kan? Aku lama banget nih kan. Nggak FX ya. Jadi sekarang di FX di F3 ada panjat tebing. Oh, dia panjat tebing di situ. Iya, dia panjat tebing sumpah. Dia panjat tebing ke F4. Dia kurus loh sekarang. Oh iya. Ini jadi ngomongin orang ya maksudnya. Tapi maksudnya gue sangat respect sama Mas Yamada Sang. Gue respect banget sama Cahaya Wota. Oh tuh sebutannya dulu lupa deh. Ya kayak Cahaya Wota ya dulu ya. Iya Cahaya Wota. Ya lupa. Dia saking legendnya sih orang Iya itu. Iya memang. Ya itulah pokoknya. Dia orang lama sih. Orang lama banget. Lama banget sih ya. Pondasi JKT48 salah satunya kalau lo lihat. Yamada. Iya Yamada ya. Ya itulah pokoknya. Jadi 5 tahun gimana? Kayaknya bakal tetap ada sih dengan segala duit yang mereka punya, bakal tetap ada. Tapi bakal seperti apanya yang gua nggak bisa lihat. Kita lihat aja ada inovasi apa ya kan? Iya. Tumbuh berkembang bersama fans bukan cuma fansnya doang. Iya. JKT juga harus mengikuti si fansnya. Mungkin. Ke arah mana nih pasar gue nih kan gitu. Iya. Fotonya aja gua. Iya. Maksudnya belakangan ini kalau ngomongin single juga JKT lagi eksperimental. Maksudnya original single ini 3 kan. Rhapsody, Flying High, Magic Hour. 3 lagu ini beda-beda nih genrenya. Yang satu Indonesia banget, yang satu Magic Hour tiba-tiba dulu di Hogwarts. Hogwarts ya, betul di Hogwarts. Tiba-tiba ada melawan golem gitu. Nah, melawan itulah teddy bear itu. Apalagi ada short movie-nya. Itu sih jujur gue suka banget sih sama inovasi itu. Ini jadi agak kemana-mana ya, tapi ya intinya kayaknya bakal masih ada. Gue yakin bakal masih ada. Oke, buat JKT48 tetaplah berinovasi. Iya, please. Untuk menjaring fans-fans baru dan mempertahankan fans-fans yang lama. Iya itu poin penting banget tuh. Nah jadi kayak mau bantu banget ya. Sebenarnya sih kalau di balik layar sih kayaknya udah ngata-ngatain.
Bijak banget kita. Bijak banget ya, sumpah. Ih, gue jijik deh. Pasti kalau gue nonton kayak apaan sih guys gitu. So bener lu kan. Ya udah, Ya tapi kalau ada salah kata, mohon maaf. Boleh kita berantem di bawah aja. Iya. di komen kan. Di komen. Ya udah deh. Buat ngobers yang udah ngikutin dari awal, mengikuti pembicaraan cukup mendalam tentang Daging nih, daging JKT48, banget. daging Pak. banget. Lu punya duit, lu punya kuasa. Enggak. Ya, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya mau berantemin Brobak, boleh banget komen aja. Atau ke Instagram @Bagaska atau Twitter The Bagaska. Shameless promotion. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Buat Brobak, terima kasih sudah hadir ke Terima kasih loh. Bintaro. Rumahnya jauh banget ya? Jauh banget. Baik. Ciledug. Wah, kalau jalan kaki 5 jam loh. Gitu. Oke, ngobers. Oke. Kita lagi. Saya ada Instagram juga nih. Namanya? @ngops di kebon. Ngops di Silahkan Kebon. di follow. Di situ aku sering update ya konten-konten yang menarik menurutku, dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar kita bisa menyaingi subscribernya Brobak yang udah 1000 lebih. Please banget nih mah, aku mau biar Ngops di Kebon bisa dimonetize. Iya. Tuh. Biar aku bisa mengundang Yamada-san, Nah itu langsung. Atau Eric Crow. Erick Thohir. Agak beda tuh kayaknya. Itu oke. Sekali Yes. lagi terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Ngobers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Ada closing nggak kayak? Ada tetap dong. di ini atau Ada. apa tuh? Minum kelapa muda ditemani sepotong roti. Cakep. Dimanapun kalian udah, tetap ngikutin Ngidol JKT. Oke, itu agak salah sih platformnya. Bye. Dadah.